Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan semuanya. Tapi harus ingat, harus siap-siap. Nanti saya kasihkan ijazah langsung dari guru saya, Habib Zain bin Ibrahim bin Simit, dan juga para guru-guru yang lainnya. Tapi harus ingat, saya hanya ingin menjelaskan seperti dijelaskan oleh Nabi. Kan ada salah satu sahabat Nabi yang dia datang kepada Nabi SAW, "Gali ya Rasulullah, doakan aku biar jadi orang kaya." Kata Nabi Muhammad, "Asbir walakal jannah." Sabar, gak usah doa itu, kamu dapat surga. "Gali tidak ya Rasulullah, aku ingin jadi orang kaya." Baik, dikasih kambing 2. Akhirnya diberikan doa oleh Nabi SAW. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, setelah habis sholat sunnah fajar tadi, sebelum sholat subuh, membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Itu dikatakan jaibul masyakin, kantongnya orang miskin itu. Artinya kalau orang miskin baca itu cepat sugihnya. Nah, tapi continue, yang continue subhanallah. Ini sahabat ini continue sampai 2 kambing itu, kadang-kadang kambing itu hanya punya 1-2, ini langsung 5-6 anaknya. Sampai beberapa tahun itu lembah itu semuanya penuh dengan kambing, dan dia menjadi orang kaya. Apa jadinya kemudian? Setelah dia jadi orang kaya, kemudian dia itu murtad, keluar dari Islam. Dulunya waktu dia miskin ikut terus sama Rasulullah, ikut majelisnya Nabi, hadir terus. Dulu waktu dia itu masih belum kaya, ikut majelis Busyra. Begitu kaya, tinggalkan majelis Busyra. Ya. Hati-hati. Nah, jadi semacam itu lebih baik jangan. Karena Nabi SAW dalam hadisnya juga bersabda, meriwayatkan tentang hadis qudsinya Allah SWT, di mana inna min ibadi man la yasluh lahu illa al-faqr falau aghnaytuhu lakafar wa inna min ibadi man lam yasluh lahu illa al-ghina walau afqadruhu lakafar. Sesungguhnya ada di antara hamba-hambaku yang tidak layak baginya kecuali kekayaan. Kalau aku fakirkan dia akan kafir. Dan ada di antara hambaku yang tidak layak baginya kecuali kemiskinan. Kalau aku kayakan dia akan kafir. Nah, jadi yang layak untuk kita bagaimana? Kita lihat saja lintasan kita bagaimana. Oh sekarang, Beb, anak antusias, Beb, mau mendengarkan ijazah dari antum, insya Allah bakal orang kaya. Gitu. Siapa tahu seperti itu. Tapi kalau saya jadi orang kaya jangan lupa. Nah, jadi jangan lupa kepada Allah Taala. Itu yang tadi itu dari Rasulullah tadi, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali itu. Habis sholat sunat al-fajr sebelum sholat subuh gitu. Terus yang kedua, baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu saja 100 kali habis sholat duhur. Catat baik-baik, biasanya kalau sudah masalah rezeki itu paling banyak catatnya. Itu yang kemudian ini saya langsung, dan alhamdulillah saya baca terus, setiap hari saya baca. Alhamdulillah kan mobil saya Fortune gitu kan. Untuk motivasi itu. Kemudian membaca habis subuh ya kafi ya mughni ya fattah ya razzaq. Ya kafi, zat yang mencukupi, ya mughni yang mengayakan, ya fattah yang membuka jalan, ya razzaq yang memberikan rezeki. Diulang 100 kali, ya kafi ya mughni ya fattah ya razzaq. Tulis, jangan salah tulisnya. Nah, kemudian baca masya Allah la quwata illa billah. Untuk apa ini? Yang tadi itu untuk rezeki. Masya Allah la quwata illa billah itu supaya apa yang Allah berikan kepada kita daripada nikmat harta, kekayaan itu nggak berkurang sedikit pun, nggak bangkrut. Nah, jadi kalau kita baca masya Allah la quwata illa billah setiap hari 100 kali, kenikmatan yang Allah berikan pada kita tidak akan berkurang. Anak, istri, harta, kesehatan dan sebagainya. Nah, baca 100 kali itu. Nah, kemudian ditambah lagi ya Fattah ya Alim 100 kali. Ya Fattah ya Alim itu sama untuk rezeki juga, untuk ilmu juga. Kemudian membaca Waqiah. Membaca Waqiah itu ada 3 versi. Mau cepat, baca 14 kali habis sholat asar, antara asar sama maghrib 14 kali. Jadi baca setiap sholat 5 waktu 1 kali surat Waqiah. Nah, kemudian baca doanya Allahumma sun wujuhana bil yasar wal tuhina bil iktar sebagainya sampai akhirnya, lalu baca qul huwallahu ahad 11 kali. Qul huwallahu ahad 11 kali habis membaca doanya Waqiah itu. Jadi setiap habis sholat waktu 1 kali, berarti berapa kali satu hari? 5 kali. Nah, itu juga termasuk yang paling mujarab. Nomor 2, nah, tingkatan yang paling rendah itu baca surat Waqiah sekali malam hari ataupun sore hari.
Itu termasuk yang mujarab. Kemudian jangan lupa habis sholat Jumat, ya Ghani ya Mughni, ya Allahumma ya Ghani, ya Hamid, ya Mughni ya Mu'id, aghnina bihalalika an harami fadlika amman siwak. Itu yang baca itu, baik kalau continue nggak bakal jadi orang miskin, pasti jadi kaya dan cepat kekayaannya. Nah itu habis sholat 5 waktu itu, habis sholat Jumat saja itu. Nah jadi kalau seumpama apa yang saya dapatkan daripada ijazah tersebut tersambung kepada guru saya Al Habib Zain, di mana beliau memberikan ijazah saya apa yang saya ijazahkan dan saya sebutkan tadi di rumahnya Syekh Tufail yang ada di Makkah pada tahun 1997, maka kalian semuanya saya berikan ijazah untuk membacanya dan saya berikan ijazah untuk memberikannya kepada yang lainnya. Kemudian ditambah lagi satu, dan itu yang paling mujarab kalau menurut saya karena masih baru, grace, yaitu salawat busyra. Salawat busyra dibaca setiap hari habis salat subuh 41 kali, bisa dirasakan 3 bulan, bisa dirasakan pasti rezekinya itu melimpah dan mudah dia itu mendapatkan ke lapangan, kemudahan dan sebagainya. Tapi ya itu harus continue habis salat subuh 41 kali yang kita baca tadi salawat busyra itu, dan yang karenanya kita beri majelis ini majelis al-busyra. Jadi itu langsung daripada Nabi Muhammad SAW, di mana diimpikan oleh salah satu daripada putra Habib Hasan Baharun pada malam Asyura tahun kemarin. Nah beliau berkata di dalam mimpinya itu, kalau seumpama baca salawat busyra 41 kali ini, maka sama seperti khasiatnya membaca Yasin 4 kali. Khasiatnya, bukan pahalanya. Sama seperti khasiatnya membaca Yasin 41 kali di dalam mendatangkan kebaikan dan kemudahan, kelapangan, dan menolak segala hal yang tidak kita inginkan, serta kabul hajat. Paling tidak setiap hari akan mendapatkan kabar gembira dengan baca itu. Nah disuruh oleh beliau membacanya habis sholat subuh, kalau bisa sebelum terbitnya matahari, 41 kali. 41 kali ini kalau dibaca sudah hafal, cuma 6 menit atau 8 menit saja, tapi modal insya Allah. Jadi sebelum kita berangkat toko kita baca salat busyra dengan harapan kalau kita pengen salat busyra itu membawa keberkahan di suatu tempat, dibaca situ. Rahasianya di salatan tubasyiruna biha, dihadirkan dalam pikiran kita untuk mudahnya kita meraih rezeki. Tapi jangan lupa kalau sudah jadi kaya, ingat pada ustadz saya.